Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrul Fandi, NPM 2003 10 10 10 139, semester 7, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas D dengan dosen pengampu Dr. Sri Walni Rahayu SH MHum. Adapun materi yang ingin saya jelaskan pada video ini adalah mengenai penerapan pendekatan per se ilegal dan rule of reason di dalam hukum persaingan usaha. Perlu kita ketahui bahwa kedua pendekatan ini, yaitu pendekatan per se ilegal dan pendekatan rule of reason, adalah dua pendekatan yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak melanggar. Nah, jadi untuk menentukan apakah kegiatan usaha melanggar undang-undang tersebut, maka digunakanlah dua pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan per se ilegal. Apa itu pendekatan per se ilegal? Pendekatan per se ilegal adalah metode pendekatan yang menganggap setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atau menyelidiki lebih dahulu dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Jadi kegiatan tersebut dilarang tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan atau perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui pendekatan per se ilegal ini? Ini dapat diketahui dari ketentuan pasal yang memuat kata dilarang tanpa adanya anak kalimat yang dapat mengakibatkan. Nah, apa saja contoh pengaturan-pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan per se ilegal ini? Di antaranya adalah sebagai contoh yaitu tentang perjanjian penetapan harga yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian penetapan harga diskriminasi di dalam pasal 6. Kemudian boikot diatur di dalam pasal 10. Perjanjian tertutup diatur di dalam pasal 15. Persekongkolan dalam menghambat produk atau pemasaran pesaing. Dan yang terakhir, sebagai contoh dari pendekatan per se ilegal ini adalah penyalahgunaan posisi dominan yang diatur di dalam pasal 25 undang-undang ini. Kemudian tentang pemilikan saham mayoritas diatur di dalam pasal 27. Dan pengaturan-pengaturan lainnya yang menggunakan pendekatan per se ilegal ini. Nah, sebagai contoh pada ketentuan penetapan harga yang diatur pada pasal 5 undang-undang ini yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Jelas pada pasal ini perbuatan tersebut itu dilarang tanpa mempertimbangkan apakah adanya akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Nah,
Pada prinsipnya, ada dua syarat melakukan pendekatan per se ilegal ini. Yaitu yang pertama adalah harus ditujukan kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar. Mengapa hal ini perlu? Karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Tanpa adanya pemeriksaan terhadap akibat yang ditimbulkan, itu sudah dijatuhkan sanksi atau pelarangan terhadap perbuatan itu. Yang kedua adalah perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja pelaku usaha yang seharusnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dihindari. Nah, itu adalah dua prinsip penting yang digunakan di dalam menentukan per se ilegal ini. Kemudian adanya identifikasi secara cepat atau mudah terkait dengan jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Artinya, pada pendekatan per se ilegal ini, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan, harus dapat ditentukan dengan mudah. Karena kenapa? Karena seperti penjelasan di awal tadi, pada pendekatan ini itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dapat diidentifikasi dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan rule of reason. Berbeda dengan pendekatan yang tadi, pada pendekatan rule of reason adalah pendekatan yang digunakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Nampak di sini bahwa ciri utama daripada rule of reason adalah adanya pemeriksaan terhadap apakah perbuatan atau perjanjian tersebut berdampak atau tidak. Atau dengan kata lain, pendekatan rule of reason adalah pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. Artinya untuk menentukan apakah perbuatan ini itu melanggar undang-undang, maka harus dilakukan analisis apakah perbuatan ini itu telah merugikan di dalam situasi pasar. Rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal yang memuat frasa yang dapat mengakibatkan atau patut diduga. Dua frasa tersebut menyiratkan perlunya penelitian terlebih dahulu secara mendalam apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan atau tidak. Patut diduga atau dapat mengakibatkan. Itu adalah dua kata kunci di dalam pasal yang menggunakan pendekatan rule of reason. Contohnya adalah misalnya tentang kartel yang diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ketentuan mengenai larangan penetapan harga di bawah harga pasar dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dua pengaturan tadi itu merupakan dua contoh pasal di dalam undang-undang ini yang menggunakan pendekatan rule of reason atau melihat analisis terhadap dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Lalu seberapa pentingkah kedua pendekatan ini, baik pendekatan per se ilegal dan pendekatan rule of reason di dalam hukum persaingan usaha? Manfaat dari penggunaan metode per se ilegal yang pertama, manfaatnya adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mudah diidentifikasi. Kemudian juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang lebih luas
daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Artinya, tanpa adanya evaluasi terhadap kondisi pasar, kita sudah dapat menentukan apakah perbuatan tersebut atau perjanjian tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ini. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan undang-undang. Selain itu, juga dianggap relatif mudah dan sederhana karena hanya meliputi identifikasi pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Nah, karena kesederhanaan ini sehingga tidak perlu penyediaan terhadap situasi serta karakteristik pasar. Nah, karena pada pendekatan perse ilegal ini itu tidak memerlukan adanya analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Kemudian adalah rule of reason. Pendekatan rule of reason digunakan untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pada pendekatan rule of reason ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang dengan mempertimbangkan faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya, dalam menentukan apakah perbuatan itu melanggar undang-undang tadi, maka harus dilakukan analisis, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Hal ini dikarenakan tidak semua perjanjian atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya apa? Penentuan apakah kegiatan usaha atau perjanjian dalam usaha tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu berdasarkan hasil penyelidikan atau katakanlah analisis atau evaluasi atau pemeriksaan apakah kegiatan usaha tersebut atau perjanjian tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. Nah, sehingga dua pendekatan ini menjadi sangat penting di dalam hukum persaingan usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa dua pendekatan ini, baik perse ilegal dan rule of reason, adalah dua pendekatan yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha untuk menentukan apakah kegiatan usaha yang dilakukan atau perjanjian dalam usaha itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Nah, pada pendekatan perse ilegal itu tidak melihat apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak atau tidak, tetapi dilarang secara tegas di dalam pasal undang-undang ini. Biasanya dicirikan adanya frasa dilarang tanpa adanya anak kalimat dapat mengakibatkan. Sedangkan pada rule of reason ini adalah pendekatan yang melihat kepada apakah dari kegiatan usaha atau perjanjian dalam hukum usaha tersebut itu menimbulkan dampak atau akibat yang merugikan di dalam persaingan usaha. Artinya di sini memerlukan penyelidikan, memerlukan pemeriksaan, memerlukan identifikasi dan evaluasi di dalam menentukan melanggar atau tidak melanggar. Baik kedua pendekatan ini itu memiliki karakteristik tersendiri. Dan kedua pendekatan ini mempunyai plus dan minusnya sendiri, mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Di mana pada perse ilegal itu identifikasinya dapat dilakukan dengan mudah karena menyangkut dengan sehingga prosesnya itu lebih sederhana
dibandingkan dengan rule of reason. Tetapi pada rule of reason itu memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap pelaksanaan undang-undang berdasarkan evaluasi pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.